Assalamualaikum, poros sedulur semuanya, sugeng rahayu. Pripun kabare? Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Gusti Kang Moho Suci, tetap sehat, dan hati selalu dalam keadaan lilo lan legowo. Hari ini, saya ingin mengajak panjenengan merenung sejenak tentang sebuah rahasia kehidupan yang sering kita dengar, tapi mungkin belum kita pahami secara ilmiah. Dalam filosofi Jawa, kita mengenal istilah urip iku urup, yang artinya hidup itu haruslah memberi nyala bagi orang lain. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Ternyata poros sedulur, kebenaran ini bukan sekadar nasihat moral, tapi ada penjelasan sains kuantum dan biologisnya yang luar biasa. Banyak dari kita terjebak dalam kondisi survival, hidup dalam stres, cemas, dan ketakutan akan masa depan. Secara ilmiah, saat kita stres, tubuh kita terus-menerus mengaktifkan sistem saraf simpatik yang membuat kita merasa terputus dari orang lain dan hanya fokus pada masalah diri sendiri. Padahal rahasia untuk menyembuhkan diri sendiri justru ada pada saat kita get beyond ourselves atau melampaui kepentingan diri sendiri. Tahukah panjenengan, ketika kita memberikan niat baik atau doa yang tulus untuk kesembuhan orang lain, sebuah tindakan altruisme, terjadi fenomena yang disebut mirror effect atau efek cermin. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengirimkan niat baik kepada orang lain justru mengalami kesembuhan dan perubahan hidup yang lebih besar daripada si penerima itu sendiri. Saat kita memberi, tubuh kita mengaktifkan saraf vagus, saraf terpanjang dalam tubuh yang memicu pelepasan hormon oksitosin. Hormon inilah yang membuat jantung kita lebih tenang, meningkatkan sistem imun secara drastis, dan menciptakan perasaan cinta yang mendalam. Ini adalah sunnatullah yang modern. Saat hati kita sinkron dengan pikiran, heart-brain coherence, kita memancarkan energi ke lingkungan sekitar yang bisa mengubah materi. Bahkan penelitian pada kelompok kecil yang terdiri dari 8 orang yang disebut Power of Eight menunjukkan bahwa kelompok yang berdoa bersama secara tulus dapat mengubah pola gelombang otak menjadi sangat terorganisir, mirip dengan keadaan meditasi para master sufi atau biksu. Jadi, buat panjenengan yang merasa sedang buntu, sedang sakit, atau merasa hidupnya stuck, cobalah rahasia ini. Berhentilah terlalu fokus pada masalahmu sendiri, dan mulailah mendoakan serta membantu orang lain dengan tulus. Ini adalah titik di mana kita melakukan tawakal atau surrender yang total. Ketika kita melepaskan kendali dan berhenti memaksa kehendak, itulah saat keajaiban atau miraculous terjadi. Mari kita kembali ke fitrah kita sebagai makhluk yang terkoneksi. Karena pada akhirnya saat kita menyembuhkan orang lain, kita sebenarnya sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Bukti dukung ilmiah. Berdasarkan sumber, berikut adalah beberapa poin ilmiah yang mendukung narasi di atas. Aktivasi saraf vagus. Tindakan altruistik memicu saraf vagus yang melepaskan oksitosin, meningkatkan toleransi sosial, dan memperkuat sistem imun tubuh. Koherensi jantung dan otak. Niat yang jelas diikuti dengan emosi yang luhur, seperti syukur atau kasih sayang, menciptakan koherensi yang dapat mengubah ekspresi genetik secara epigenetik. Efek kelompok, Power of Eight. Kelompok kecil yang melakukan niat bersama menunjukkan perubahan gelombang otak yang signifikan pada bagian lobus parietal, bagian yang mengatur rasa keterpisahan, sehingga menciptakan perasaan manunggal atau kesatuan dengan alam semesta. Peningkatan sistem imun. Praktik ini terbukti dapat menurunkan hormon stres, kortisol, dan meningkatkan kekuatan sistem imun hingga 50% hanya dalam waktu 4 hari 8. Keadaan gamma brainwave. Saat seseorang melampaui diri mereka sendiri dalam niat yang dalam, otak dapat masuk ke status gelombang gamma, sebuah kondisi supersadar yang memungkinkan reorganisasi sirkuit otak secara permanen. Matur nuwun, poros sedulur. Semoga sedikit berbagi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi cahaya, karena urip iku urup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.